Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Kepada Ibu yang saya hormati, saya sangat senang dapat hadir di hadapan Ibu sekalian. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah belajar dan pembelajaran, yaitu makna belajar dan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Saparudin sebagai moderator dan teman saya Zulfikar yang akan menjelaskan yaitu makna belajar dan pembelajaran. Kepada Zulfikar dipersilakan. Baik, jadi makna belajar dan pembelajaran ada 4. Pertama, definisi belajar dan pembelajaran. Kedua, macam-macam teori belajar dan teori pembelajaran. 3, prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. 4, mengaplikasikan teori belajar dan pembelajaran. Jadi definisi belajar menurut Sudirman, belajar adalah rangkaian jiwa raga untuk menuju ke perkembangan pribadi manusia seutuhnya. Jadi menurut Gareth, belajar adalah proses yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama melalui latihan manapun, pengalaman yang akan membawa pada perubahan diri. Jadi kesimpulannya dari definisi belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk tingkah laku yang baik maupun mengarah kepada tingkah laku yang buruk. Jadi macam-macam teori belajar ada 3. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Teori ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Kedua, teori belajar kognitivisme. Teori ini menekankan pada bagaimana informasi itu diproses. Ketiga, teori belajar konstruktivisme. Dengan teori ini diharapkan siswa dapat berpikir untuk menyaksikan masalah, mencari dan ide, dan membuat keputusan. Ketiga, prinsip-prinsip belajar. Prinsip kesiapan. Proses belajar dipengaruhi oleh kesiapan siswa. Yang dimaksud dengan kesiapan siswa adalah kondisi yang memungkinkan ia dapat belajar. Kedua, prinsip motivasi. Tujuan dari belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi diri belajar untuk menguasai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. 3, prinsip persepsi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup, dan persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Prinsip tujuan. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai seseorang. Jadi definisi pembelajaran secara etimologi, kata pembelajaran adalah dari bahasa Inggris yaitu instruction. Kata pembelajaran itu sendiri merupakan perkembangan istilah belajar mengajar yang telah cukup lama digunakan untuk dalam pendidikan formal sekolah. Menurut Winston Jaya 2005, dapat beberapa karakteristik penting dari istilah pembelajaran. Pertama, pembelajaran berarti pembelajaran siswa. Kedua, proses pembelajaran berlangsung di mana saja. Ketiga, pembelajaran berorientasi pada pencapaian tujuan. Macam-macam teori pembelajaran ada 2. Teori pembelajaran sosial. Kedua, teori belajar sosial.
Awal teori belajar sosial adalah bahwa manusia belajar melalui pengamatannya terhadap perilaku orang lain. Jadi yang terakhir, mengaplikasikan teori belajar dan pembelajaran. Kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi siswa, sedangkan kegiatan pembelajarannya meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, siswa bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berpikirnya, mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap tertentu. Kedua, anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret. Keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat diperhitungkan, karena dengan hanya mengaktifkan siswa, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Jadi ketiga, untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar perlu dimainkan pengalaman atau informasi baru